Hi, my name is Shelina Nisi, student ID 2521024. I am from TBIGB. Now, I will explain about explanation text. What is explanation text? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, baik berupa fenomena alam maupun sosial. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi berfungsi memberikan informasi melalui penjelasan yang rinci mengenai sesuatu fenomena yang terjadi. There is types of explanation text. Ada tipe teks eksplanasi. Yang pertama ada sequential explanation text. Teks ini menjelaskan suatu proses berdasarkan urutan dan waktu. Contohnya yaitu how sea weather becomes salty. Number 2, cause and effect explanation text. Teks ini menjelaskan sebab dan akibat dari fenomena. Contohnya, why people feel sleepy after a meal. There is explanation text. Ada beberapa struktur teks eksplanasi. Yang pertama, title. Struktur yang pertama adalah title atau judul. Judul teks memberikan gambaran tentang isi teks. Number 2, general statement. Pada bagian kedua yaitu pernyataan umum, akan dijelaskan gambaran umum mengenai apa yang dijelaskan dalam teks. Yang ketiga, explanation. Selanjutnya ada bagian penjelasan. Bagian ini memberikan serangkaian proses tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi atau sebab akibat dijelaskan melalui rangkaian peristiwa. Bagaimana penjelasan ini dapat terdiri lebih dari satu paragraf. Number 4, conclusion. Terakhir ada bagian kesimpulan yang berisi kesimpulan dari keseluruhan proses yang telah dijelaskan sebelumnya. There are 4 linguistic rules of explanation text. Selanjutnya ada 4 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Number 1, simple present tense. Teks eksplanasi menggunakan simple present tense karena berkaitan dengan tujuan teks ini, yaitu menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Yang disebut proses berarti peristiwa itu harus berupa fakta. Oleh karena itu, tense yang digunakan harus menggunakan fakta, yaitu simple present tense. The formula atau rumusnya yaitu subject plus verb 1, S or ES or to be plus object. Ini adalah rumus simple present tense yang menggunakan verb 1, S atau ES. Selain menggunakan verb 1, simple present tense juga menggunakan to be. Number 2, passive voice. Kalimat pasif digunakan untuk menegaskan bahwa seseorang atau benda sedang mengalami sesuatu. Aturan linguistik ini juga digunakan ketika perilakunya tidak diketahui dan ketika pelakunya tidak penting untuk diketahui. Sesuai dengan tense yang digunakan pada teks eksplanasi, kalimat pasif yang digunakan pada simple present tense, inilah polanya. Ini adalah contoh passive voice. Number 3, connective word. Seperti namanya, kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan gagasan. Dalam teks eksplanasi, kata penghubung dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Ada sequential connective word, yaitu menghubungkan kata-kata berdasarkan urutan atau waktu. Contohnya yang termasuk then, after that, however, although, in addition, and moreover. Yang kedua ada cause and effect connective word, yaitu kata penghubung yang menunjukkan sebab dan akibat. Contohnya because, since, as because of, so, therefore, due to, and caused by. Number 4, technical term. Istilah teknis berarti istilah teknis yang berkaitan dengan fenomena yang dibicarakan. That's all for me. Thanks for watching. Bye bye.